Pergerakan Persebaya Surabaya di Bursa Transfer Januari 2026 kembali menyita perhatian publik sepak bola nasional. Setelah lebih dulu melepas Dime Dimov, Rizky Dwi, dan Randy Oscario, kebijakan cuci gudang ala Bernardo Tavares ternyata belum berhenti sampai di situ. Pelatih asal Portugal tersebut kembali membuat keputusan besar dengan melepas 3 pemain Persebaya lainnya, menegaskan bahwa proses perombakan tim masih terus berjalan. Langkah berani ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan bonek dan pecinta Liga 1. Pasalnya, Persebaya saat ini tidak berada dalam kondisi terpuruk. Hingga pekan ke-17, Bajul Ijo masih mampu bertahan di peringkat 7 klasemen sementara dengan koleksi 28 poin, posisi yang sejatinya masih sangat kompetitif dalam persaingan papan atas. Namun bagi Bernardo Tavares, posisi klasemen tampaknya bukan satu-satunya tolok ukur. Tavares dikenal sebagai pelatih yang sangat tegas dalam membangun tim sesuai filosofinya. Siapapun pemain yang dianggap tidak cocok dengan kebutuhan taktik, intensitas, maupun visi jangka panjang klub, siap tersingkir, tanpa pandang nama besar ataupun status senior. Bursa transfer Januari pun dimanfaatkan sepenuhnya sebagai momen evaluasi total. Lantas, siapa saja 3 pemain Persebaya Surabaya yang resmi dilepas pada transfer Januari 2026 ini? Apa alasan dibalik keputusan tersebut? Dan bagaimana dampaknya terhadap kekuatan Persebaya di putaran kedua Liga 1? Simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport, karena kami akan mengupas tuntas fakta, analisis, dan potensi kejutan lain dari bursa transfer Bajul Ijo. Jangan kemana-mana. 1. Dejan Tumbas. Dejan Tumbas resmi masuk dalam daftar pemain yang dilepas Persebaya Surabaya pada bursa transfer Januari 2026. Keputusan ini diambil langsung oleh Bernardo Tavares sebagai bagian dari proses perombakan skuad yang terus berlanjut. Meski berposisi asli sebagai penyerang tengah, Tumbas lebih sering dimainkan di luar peran naturalnya, khususnya sebagai bek kiri dalam skema taktik Persebaya. Pemain berusia 26 tahun berkebangsaan Serbia ini dikenal sebagai sosok pekerja keras dengan fleksibilitas posisi yang cukup baik. Namun, adaptasi peran yang tidak konsisten membuat kontribusinya belum sepenuhnya maksimal. Berdasarkan data, Dejan Tumbas telah mencatatkan 30 penampilan bersama Persebaya Surabaya di berbagai kompetisi, dengan torehan 2 assist. Dengan nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, Tumbas sejatinya memiliki potensi yang masih bisa dikembangkan. Namun Bernardo Tavares tampaknya menginginkan pemain yang lebih spesifik dan sesuai kebutuhan taktik jangka panjang. Keputusan melepas Dejan Tumbas pun menjadi sinyal bahwa Persebaya siap membuka lembaran baru dengan komposisi skuad yang lebih efektif dan seimbang. 2. Diego Mauricio. Nama Diego Mauricio resmi menyusul daftar pemain yang dilepas Persebaya Surabaya pada bursa transfer Januari 2026. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat penyerang tengah asal Brasil tersebut baru saja didatangkan pada awal musim Liga 1 2025-2026. Namun Bernardo Tavares kembali menunjukkan ketegasannya dalam melakukan evaluasi skuad tanpa kompromi. Diego Mauricio merupakan penyerang berusia 34 tahun dengan nilai pasar mencapai 3,91 miliar rupiah. Kehadirannya sempat diharapkan mampu menambah ketajaman lini depan Bajul Ijo berkat pengalaman dan naluri gol yang dimilikinya. Sayangnya, kesempatan bermain yang didapat terbilang minim. Sepanjang berseragam Persebaya Surabaya, Diego Mauricio hanya mencatatkan 7 penampilan di berbagai ajang. Minimnya kontribusi dan ketatnya persaingan di lini depan diduga menjadi faktor utama di balik keputusan berpisah lebih cepat. Bagi Tavares, efektivitas dan intensitas permainan menjadi kunci utama. Pelepasan Diego Mauricio pun menegaskan bahwa Persebaya kini lebih memprioritaskan pemain yang benar-benar selaras dengan kebutuhan taktik dan proyek jangka panjang tim. 3. Kadek Raditya. Kadek Raditya menjadi nama ketiga yang resmi dilepas Persebaya Surabaya pada bursa transfer Januari 2026. Keputusan ini menandai berakhirnya perjalanan bek tengah asal Indonesia tersebut bersama Bajul Ijo setelah beberapa musim menjadi bagian dari skuad utama. Pelepasan Kadek juga merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan Bernardo Tavares dalam upaya menyegarkan komposisi lini pertahanan. Bek tengah berusia 26 tahun ini tercatat memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah dan termasuk pemain yang cukup sering mendapat kepercayaan. Selama berseragam Persebaya Surabaya, Kadek Raditya telah mencatatkan 58 penampilan dengan kontribusi 1 gol, sebuah catatan yang menunjukkan konsistensinya sebagai pemain bertahan. Menariknya, Kadek Raditya tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan pelabuhan baru. Ia resmi bergabung dengan Persis Solo,
klub yang tengah membangun kekuatan dengan mengandalkan pemain-pemain berpengalaman di Liga 1. Kepindahan ini diharapkan menjadi awal baru bagi Kadek untuk mendapatkan menit bermain lebih stabil, sekaligus membuktikan kualitasnya di level tertinggi sepak bola nasional. Perombakan besar yang dilakukan Persebaya Surabaya pada bursa transfer Januari 2026 menegaskan satu hal penting, Bernardo Tavares tidak setengah-setengah dalam membangun tim. Keputusan melepas Dejan Tumbas, Diego Mauricio, dan Kadek Raditya melengkapi daftar pemain yang lebih dulu hengkang, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Bajul Ijo sedang memasuki fase transisi serius menuju skuad yang benar-benar sesuai dengan visi sang pelatih. Meski berada di peringkat 7 klasemen sementara dengan 28 poin dari 17 laga, Tavares tampaknya tidak ingin terjebak pada rasa aman semu. Bagi pelatih asal Portugal tersebut, posisi klasemen bukan jaminan keberhasilan jangka panjang. Yang lebih utama adalah bagaimana tim bermain, seberapa kuat identitas permainan dibangun, serta seberapa konsisten pemain mampu menjalankan instruksi di lapangan. Itulah sebabnya pemain dengan kontribusi minim, peran tak jelas, atau tidak cocok secara taktik harus rela tersingkir. Pelepasan Dejan Tumbas menunjukkan bahwa fleksibilitas posisi saja tidak cukup tanpa efektivitas. Sementara kepergian Diego Mauricio menegaskan bahwa pengalaman dan nama besar tidak otomatis menjamin tempat di tim utama. Adapun transfer Kadek Raditya ke Persis Solo memperlihatkan bahwa Persebaya juga memberi ruang bagi pemain lokal untuk mencari tantangan baru demi perkembangan karir mereka. Namun di balik gelombang pemain keluar, satu pertanyaan besar muncul, siapa yang akan datang? Bursa transfer Januari tidak hanya tentang melepas, tetapi juga tentang menambal dan memperkuat. Persebaya dipastikan membutuhkan tambahan pemain, terutama sosok yang mampu langsung menyatu dengan intensitas tinggi dan disiplin taktik ala Tavares. Bonek tentu berharap manajemen tidak salah langkah dalam menentukan rekrutan pengganti. Putaran kedua Liga 1 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi proyek ini. Jika hasil di lapangan membaik dan performa tim semakin solid, maka keputusan cuci gudang ini akan dikenang sebagai langkah berani yang tepat. Namun jika sebaliknya, tekanan publik dan ekspektasi supporter akan semakin besar. Yang jelas, Persebaya Surabaya sedang mengirim pesan tegas ke seluruh Liga 1. Tidak ada pemain yang benar-benar aman, dan setiap posisi harus dipertahankan dengan performa, bukan nama. Menarik untuk ditunggu, apakah langkah ekstrim Bernardo Tavares ini mampu membawa Bajul Ijo melesat lebih tinggi di klasemen, atau justru memicu dinamika baru yang penuh tantangan. Terus pantau perkembangan transfer dan kabar terbaru Persebaya Surabaya, hanya di Raftel Sport. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update panas seputar Liga 1 dan sepak bola nasional.